Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan topik yang kemarin, yaitu tentang CTMC atau Continuous Time Markov Chain. Sebelumnya mungkin saya review lagi sebentar ya. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah tentang Continuous Time Markov Chain dan birth and death processes. Nah, ini review dari yang kemarin yang sudah diajarkan Bu Eli, yaitu tentang DTMC atau Discrete Time Markov Chain. Jadi sebenarnya bedanya apa? Kalau di discrete itu namanya di sini probabilitasnya itu adalah probabilitas transisi satu langkah. Jadi misalkan xn plus 1 itu nanti akan bergantung kepada satu langkah sebelumnya ataupun beberapa langkah sebelumnya. Jadi di sini kalau di DTMC maka notasinya akan seperti ini, karena ini discrete maka ada xn plus 1, xn min 1 dan seterusnya gitu. Jadi diperhatikan kotak yang di bawah ini, yaitu di sini adalah ketika DTMC maka probabilitas xn plus 1 sama dengan J diberikan informasi sebelum-sebelumnya, yaitu xn sama dengan 1, kemudian dan seterusnya. Ini historisnya itu akan sama dengan probabilitas xn plus 1 sama dengan J diberikan nilai xn sama dengan I saja. Jadi hanya bergantung pada langkah sekarang. Jadi xn ini langkah kita sekarang, xn plus 1 adalah langkah kita selanjutnya, langkah selanjutnya. Maka hanya bergantung kepada langkah sekarang saja. Ya, satu step sebelumnya saja. Dia lupa dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian dia dikatakan waktunya itu homogen ketika setiap langkahnya itu sama. Jadi ketika probabilitas xn plus 1 sama dengan J diberikan informasi xn sama dengan I itu sama dengan ketika kita tarik n nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi langkah dari 0 ke 1 itu sama dengan langkah dari n ke n plus 1, itu ketika dia homogen. Nah, begitu pula dengan yang continuous. Tapi kalau continuous ini karena kita continue maka satuannya fungsi bukan step lagi. Jadi probabilitas X suatu kejadian ya. X ini N ya. Jadi jumlah suatu kejadian. Probabilitas jumlah suatu kejadian di selang waktu S plus T, yaitu diberikan informasi jumlah suatu kejadian dalam selang waktu S dan juga jumlah kejadian pada selang waktu U, di mana U ini itu waktu sebelum S. Itu akan sama dengan hanya probabilitas XS plus T diberikan XS saja. Jadi hanya selang waktu sekarang yang akan mempengaruhi selanjutnya. Jadi X atau N S plus T itu hanya dipengaruhi oleh XS saja. Nah, kalau dia homogen maka sama seperti tadi ya, selang waktu 0 dan 0 ke T itu sama dengan S ke S plus T. Jadi langkahnya sama. Atau kalau kita putus-putus itu tiap interval itu sama nanti, itu kalau homogen. Nah, ini sama, masih pengertian dari Continuous Time Markov Chain. Jadi langsung saja, ini dari textbook yang berbeda untuk memperjelas saja. Jadi CTMC itu adalah proses stokastik yang punya sifat Markovian. Kemarin sifat Markovian dia adalah memoryless. Jadi distribusi bersyarat dari ini future, masa depan atau xt plus s diberikan
yang sekarang xs dan yang sebelumnya xmu itu hanya bergantung pada waktu sekarang. Jadi dia lupa dengan waktu sebelumnya. XU ini pada masa lalu, dia lupa dengan masa lalunya. Kemudian ini sama tentang homogen, probabilitas transisi yang homogen atau stasioner. Itu sama seperti yang tadi, ketika kita putus itu akan sama jangka waktunya gitu. Kemudian ini misalkan si TMC memasuki state I pada suatu waktu, misalkan katakanlah waktunya 0. Nah, dan anggaplah bahwa prosesnya itu tidak meninggalkan state I. Jadi tidak ada transisi di sini selama 10 menit. Maka berapa probabilitas bahwa proses tersebut tidak akan meninggalkan state I pada 5 menit setelahnya. Jadi di sini prosesnya itu pada state I selama waktu 10 menit. Kemudian ini ditanya berapa probabilitas bahwa dia tidak akan meninggalkan state tersebut 5 menit kemudian. Maka seperti ini, probabilitas TI lebih besar dari 15 diberikan dia sudah berada di dalam sistem selama 10 menit. Itu akan sama dengan probabilitas TI lebih besar dari 5 karena sifat memoryless. Dan ini distribusinya mesti eksponensial. Gitu. Nah, ini untuk grafik dari CTMC sendiri. Sojourn ini waktu tinggal ya, waktu tinggal pada state 1. Jadi ini state ya, state K, state I, state J. Pertama dia berada di state I selama rentang waktu tertentu di sini. Ya. Maka di sini rata-ratanya adalah ekspektasi RI. Kemudian dia berpindah ke state J. Berpindah di sini selama rentang waktu ini, lalu berpindah ke state K dan seterusnya. Nah, RI itu adalah rate transisi dari I ke J. Ya. Jadi RIJ itu sama dengan RI berarti RI itu sama dengan RII, berarti dia tetap tinggal di rate, dia tetap tinggal di state I. Jadi RI dikalikan PIJ, probabilitas transisi dari I ke J. Nah, jadi seperti ini nanti. RI-nya adalah penjumlahan dari RIJ, di mana J-nya mulai 1 sampai. Jadi di sini kalau kita jumlahkan ke kanan itu yang namanya RI. Ini matriks R adalah matriks rate dari CTMC. Kemudian ada juga dalam bentuk generator matriks. Sebenarnya ekuivalen ya, sama saja. Cuman kalau generator matriks itu kita buat matriks KIJ, GIJ, di mana ketika I sama dengan J berarti diagonalnya itu adalah minus RI ya, dan yang lainnya tetap. Jadi seperti matriks rate, tetapi tinggal diagonalnya saja yang dirubah menjadi minus RI. Nah, ini beberapa sifatnya, sifat dari CTMC. Jadi jumlah waktu yang dihabiskan pada suatu state sebelum bertransisi ke state yang lain itu berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 1/v.
PVI. Kalau rate-nya PVI, kalau rata-rata berarti 1 per rate-nya ya, jangan lupa. Kemudian ketika proses tersebut itu meninggalkan state, kemudian masuk ke state J dengan suatu probabilitas tertentu PIJ, maka PIJ-nya memiliki sifat seperti ini. PII sama dengan 0 ya, karena tidak ada transisi ya. Dia tetap di state I, berarti tidak ada transisi di situ, maka 0 probabilitasnya, dan jumlah dari probabilitas IJ itu sama dengan 1. Kalau dulu di discrete ketika kita gambar ya lingkaran seperti itu kan ada dia kembali ke dirinya sendiri gitu ya, ada panah. Jadi misal di sini nanti ada lingkaran, kemudian ada dia panah ke dirinya sendiri. Tetapi kalau di CTMC ini tidak ada. Nah, 3 hal yang harus kita selalu ingat ya. Di sini kita harus membayangkan PIJ itu sebagai probabilitas bahwa sistem tersebut berpindah ke state J ketika dia keluar dari state I. Jadi kalau di CTMC sistem ada di state I, kemudian ke state J, itu berarti PIJ itu letaknya di mana? PIJ itu kalau di sini ini ya, dia kan di state I mau ke J, berarti PIJ itu adalah ketika dia mau berpindah di sini ya, probabilitas ketika dia itu tepat mau berpindah ke J. Kemudian PII sama dengan 0 karena sesuai definisinya ya, waktu tinggal dia di state I itu waktu ketika dia menghabiskan waktu di state I sampai dia keluar. Jadi tidak ada probabilitasnya sini. Jadi dia tidak mungkin berpindah bertransisi dari I ke I lagi karena dia tetap tinggal di situ. Nah, ini kontras dengan DTMC. Kemudian yang ketiga itu ada case in case state I ini ya. State I is absorbing. Maksudnya itu dia tinggal di situ selamanya. Dia terus tinggal, misal awalnya di state I terus tinggal di situ sampai selamanya. Kalau kasusnya seperti itu, maka RI-nya sama dengan 0. Nah, jika terjadi seperti ini, maka eksponensial 0 kan hasilnya nanti 1. Jadi di sini PIJ-nya itu tidak mempunyai makna dan bisa diabaikan. Mungkin kita masuk ke contoh di sini ya. Jadi di sini adalah contoh tentang kasus ini ya, semir sepatu, toko semir sepatu. Gitu. Jadi di sini ada 2 kursi ya, kursi 1 dan kursi 2 ya. Kursi 1 dan kursi 2 di mana di kursi 1 dan di kursi 2 itu nanti ada treatment untuk semir sepatunya. Nah, seorang customer itu akan masuk ke state 1 ya, kursi 1 di mana sepatunya itu akan dibersihkan. Setelah itu dia masuk ke kursi 2 di mana semirnya itu nanti digosok gitu. Ya, jadi masuk dari chair 1 ke chair 2. Kemudian waktu servisnya pada 2 kursi tersebut itu diasumsikan independen dan berdistribusi eksponensial dengan rate-nya μ1 dan μ2 ya. Kemudian misalkan kedatangan customer itu
mengikuti proses Poisson dengan rate lambda, dan customer tersebut akan memasuki sistem hanya jika kedua kursinya kosong, ya. Jadi ketika chair 1 chair 2 kosong baru customer masuk, ketika hanya satu yang kosong tidak masuk. Maka di sini kita punya 3 state, yaitu pertama sistemnya itu kosong, yang kedua itu ada satu customer di chair 1, dan yang pertama state 1 itu ada satu customer di chair 1, dan state 2 nya ada satu customer di chair 2. Nah, jadi seperti ini, sehingga nanti V tadi kan rate-nya ya, jadi V0 di state 0 itu lambda, ya, karena di sini kan sistemnya kan kosong, menanti kedatangan customer yang berdistribusi yang mengikuti proses Poisson dengan rate lambda, sehingga V0 nya lambda. Kemudian untuk state 1 V1 itu mu1. Kenapa? Karena ini distribusi dari waktu servisnya kan rate-nya mu1 di sini. Kemudian V2 sama tadi mu2. Kemudian di sini kita definisikan probabilitas transisinya P01. Kira-kira gimana P01 dari 0 ke 1? Ya 1 pasti kan, dari 0 pasti ke 1. Kemudian P1 kedua itu juga pasti. Begitupun jangan 2 ke 0. Jadi setelah selesai di 2 pasti customernya pulang, state-nya jadi kosong lagi. Jadi probabilitasnya itu 1. Nah, contoh selanjutnya adalah tentang CTMC yang 2 state. Misalkan lifetime dari satelit gitu aja ya, satelit itu distribusi eksponensial dengan min mu. Kemudian setelah rusak, dia akan tetap rusak selamanya karena tidak akan ada perbaikan, ya, tidak mungkin ada perbaikan. Maka misalkan xt sama dengan 1 jika satelitnya itu dapat dijalankan pada waktu t, dan 0 ketika tidak dijalankan. Berarti state-nya 2, 0 dan 1. Maka di sini kita bisa membuat matriks rate-nya. Jadi ini yang pertama kan R01, R00, kemudian R01, kemudian R10 dan R11. Ingat ketika R00 berarti 0, ya, diagonalnya pasti 0. R00 berarti 0, kemudian R11 juga 0. Sekarang kita ke R01. R01 berarti dari rusak ke bisa digunakan lagi. Itu kan tidak mungkin, ya. Berarti 0 di sini. Ya, rate untuk
0 ke 1. Yang mungkin adalah rate ke 1 ke 0, yaitu lifetime tadi. Jadi dari bisa digunakan ke rusak, berarti kan rate-nya mu di sini. Atau gini, R1 sama dengan mu, kemudian P10 sama dengan 1. Ya sudah pasti kan, sudah pasti rusak nanti ketika di operasional kemudian rusak, itu kan pasti. Jadi ini P10 nya 1, R10 nya mu, atau bisa R1 juga, karena kan cuma 2 state ini, makanya nggak ditulis ya, kan cuma 2 state, kemudian ini diagonal pasti 0, maka R1 nya sama dengan R10. Tuh. Nah, generator matriksnya sama dengan matriks R, kecuali apa tadi, kecuali diagonalnya adalah minus dari R1, R0 dan R1, minus R0 nya 0, minus R1 nya adalah minus mu gitu. Kemudian kita juga bisa membuat diagram rate-nya. Jadi transisi yang mungkin adalah dari state 1 ke 0 saja dengan rate 0 gitu. Kemudian ini masih 2 state mesin untuk 3. Misalkan sebuah mesin yang beroperasi selang waktu tertentu yang distribusinya itu eksponensial dengan mu, dan kemudian dia rusak ya. Ketika rusak ini bisa diperbaiki, jadi beda dengan yang tadi. Nanti kalau rusak tidak bisa diperbaiki. Nah, waktu perbaikannya itu juga random variabel yang berdistribusi eksponensial dengan min lambda dan independen terhadap waktu sebelumnya gitu. Nah, ini mesinnya itu as good as new ini ya, berarti mesinnya dianggap baru lagi setelah diperbaiki, karena ini eksponensial atau memoryless ya. Jadi ketika setelah diperbaiki itu seperti mesin yang baru, kita perlakukan seperti mesin yang baru, karena dia lupa kalau sudah digunakan selama waktu tertentu. Nah, misalkan XT itu adalah state dari mesin pada waktu T. Nah, 1 jika dia keadaannya oke, dan 0 jika keadaannya itu rusak. Nah, maka modelkan ini sebagai CTMC. Modelkan ini sebagai CTMC. Ini langsung saja. Coba kalau lihat PPT-nya, coba dikerjakan dulu ya, kuncinya dulu, mungkin nanti bisa disesuaikan gitu. Jadi di sini langsung saja kita lihat matriks rate-nya. Jadi tadi mesinnya itu diagonalnya pasti 0 ya. Bedanya dengan yang tadi adalah ada waktu perbaikan tadi ya, yang berdistribusi eksponensial dengan min lambda. Maka di sini lambda ya. Dari 0 R01 rate-nya adalah lambda. Ini ikut rate waktu perbaikan. Kemudian generatornya bisa itu sendiri ya. Dan ini diagramnya. Jadi diagramnya ini dari 0 ke 1 nya lambda waktu perbaikan, kemudian ini untuk lifetime-nya sampai dia rusak itu 1 ke 0 mu.
Nah, ini ada note di sini. Jadi selain kita punya matriks R, itu sebenarnya ada yang namanya matriks probabilitas transisi PT. Tetapi ini tidak semua kondisi untuk yang CTMC ini bisa dibuat matriks karena ini sulit. Jadi misalkan yang sini probabilitas transisinya, matriks probabilitas transisinya itu akan sangat sulit karena mesin itu bisa rusak beberapa kali dan juga bisa diperbaiki beberapa kali sampai waktu ke T. Jadi untuk probabilitasnya itu sulit untuk didefinisikan. Maka nanti kedepannya kita cukup membuat matriks rate-nya saja, saya rasa sudah cukup. Ada contoh lagi. Ini masih 2 mesin ya. Nah, di sini sebuah workshop dengan 2 mesin yang independen. Di tiap mesin itu ada petugas perbaikannya. Ya, ada petugas yang memperbaiki dan masing-masing mesin itu seperti di contoh 4.3, contoh yang sebelumnya ini. Jadi di sini sama-sama ada mesin bisa diperbaiki dan tiap mesin punya petugas untuk maintenance-nya ya, petugas maintenance-nya. Tuh. Maka kita definisikan dulu state-nya. Jadi misalkan state 1. State 1 kedua mesinnya itu rusak. State 0 maaf ya. State 0 itu kedua mesinnya rusak. Berarti kalau rusak langsung diperbaiki, berarti dia under repair ini ya. Nah, kemudian state-nya ini ada 0, 1, 2. 0 ketika keduanya rusak, 1 ketika satu rusak, dan 1 ketika satu rusak dan satu beroperasi dengan baik, dan kalau 2 berarti dua-duanya baik. Jadi 0, 1, 2 state-nya ini menandakan jumlah mesin yang baik. Nah, ini dulu, kemudian state 1 seperti yang saya bilang tadi, dan state 2 nya sama. Jadi seperti ini, ketika keduanya itu rusak ya, akan langsung diperbaiki, maka probabilitasnya ya, dua-duanya rusak akan diperbaiki. Ada 2 petugas ya, ada 2 mesin, 2 petugas, dua-duanya rusak, dua-duanya juga diperbaiki. Nah, apakah dari 2 petugas ini ada kemungkinan selesainya bareng atau selesainya lebih cepat yang satunya, atau ya bareng, atau bisa lebih cepat salah satu? Jadi masih ada kemungkinan mesinnya ini bisa selesai bareng atau bisa lebih cepat salah satu. Mungkin juga karena tingkat kerusakannya juga, jadi mungkin tingkat kerusakan mesinnya itu tidak sama, jadi bisa salah satunya itu selesai lebih cepat. Maka ini nanti akan digunakan untuk menentukan rate-nya, rate waktu perbaikan. Tadi kan perbaikannya itu distribusinya eksponensial dengan rate lambda. Kalau yang lifetime mesinnya itu rate-nya adalah mu, gitu ya. Maka di sini waktu tinggal di state 0 itu adalah minimum dari
dua random variable dari eksponensial dengan rate lambda, sehingga di sini R0 nya adalah 2 dikali lambda. Kenapa? Karena minimum dari petugas pertama dan petugas kedua yang rate-nya masing-masing adalah lambda. Nah, minimum dari keduanya itu dikalikan 2 dikalikan lambda menggunakan teorema 3.3. Saya tunjukkan teorema 3.3, saya taruh di paling belakang. Ini teorema 3.3. Jadi minimum dari eksponensial. Ini di slide yang dulu itu ya. Jadi ketika kita punya beberapa random variabel yang distribusinya eksponensial, maka minimum dari random variabel tersebut adalah penjumlahan dari rate masing-masing. Karena tadi di kedua mesin itu rate-nya sama, rate petugas perbaikannya itu sama-sama lambda, berarti ya lambda plus lambda 2 lambda. Seandainya berbeda ya, misalnya lambda 1 dan lambda 2 ya ditambahkan lambda 1 plus kembali ke yang tadi ya. Jadi di sini R0 kan waktu tinggal dia di state 0 itu berarti minimum dari waktu rate perbaikan ya, minimum dari lambda dan lambda berarti 2 lambda. Kemudian probabilitas transisinya 0 ke 1 itu sama dengan 1 karena secara otomatis kalau sudah selesai diperbaiki ya masuk ke state 1 ya. Satu mesin selesai diperbaiki masuk ke state 1 gitu. Maka transition rate dari 0 ke 1 itu R01 juga 2 lambda. Karena minimum dari keduanya, mana yang dulu itu. Untuk transisi 0 ke 2 bagaimana? Tuh. Untuk kasus ini itu tidak mungkin hal itu terjadi, jadi pasti ada yang selesai duluan gitu. Jadi mesti dari 0 ke 1 dulu baru bisa ke 2 gitu. Ketika memang waktunya itu persis, bisa juga dari 0 ke 2 ya, waktunya persis. Tapi kalau di sini diasumsikan itu tidak terjadi. Kita masuk ke stage 1. Bentar, saya ambil minum dulu ya.
sama dengan stage sebelumnya. Jadi di stage 1 berarti satu mesin itu baik, satu mesin itu masih diperbaiki. Sehingga biaya probabilitasnya jadi ini TI itu eksponensial lambda, T2 adalah eksponensial mu ya. Jadi misalkan T1 itu waktu sisa waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, dan T2 adalah lifetime dari satu mesin yang baik, sehingga ini T1 nya disebut eksponensial dengan rate lambda perbaikan, yang kedua itu lifetime nya eksponensial mu, sehingga waktu tinggal di stage 1 itu minimum dari T1 T2 yaitu eksponensial lambda ditambah mu, sehingga R1 nya juga lambda ditambah mu. Nah, sistemnya ini akan masuk ke stage 2 jika waktu perbaikannya itu lebih kecil daripada T2. Jadi T1 kurang dari T2. Nah, sehingga probabilitasnya seperti ini. Dan dia masuk ke state 0 ketika T2 nya kurang dari T1, sehingga probabilitasnya ini. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, satu ini bisa juga rusak lagi. Jadi yang sudah baik bisa juga rusak, sehingga masuk ke 0 lagi. Gitu ya. Jadi di sini kondisinya satu baik dan satu rusak. Dia bisa masuk ke stage 2 ketika satunya selesai diperbaiki. Nah, waktu perbaikannya distribusi eksponensial dengan min lambda, berarti lambda di sini. Nah, dia juga ada kemungkinan untuk rusak lagi. Gitu ya. Lifetime-nya eksponensial dengan min mu. Jadi di sini mu di sini. Seperti itu. Kemudian begitupun yang state 2, kemungkinannya state 2 itu adalah dia hanya bisa salah satu rusak. Asumsinya di sini nggak bisa dua-duanya rusak ya, salah satunya rusak. Maka itu adalah minimum dari lifetime masing-masing mesin. Nah, lifetime-nya tadi kan eksponensial mu, sehingga minimum dari mu dan mu 2 mu ke 1. Gitu. Pada kasus lain mungkin bisa memungkinkan dari 2 langsung ke 0, cuman kalau di ini dibatasi seperti itu, hanya bisa satu-satu yang rusak ataupun satu-satu yang selesai perbaikan. Sehingga di sini matriks range-nya seperti ini. Diagonalnya 0, kemudian R01-nya 2 lambda, kemudian 1 0-nya itu mu, dan 1-2-nya itu lambda, dan seterusnya. Ini bisa dipelajari lagi. Dan ini contoh kelima. Jadi semakin jauh contohnya nanti semakin besar matriksnya, semakin ruwet ya, sampai 6, mungkin kita sampai 6 nanti. Nah, jadi kalau di contoh 5 ini untuk mesin yang banyak, maksudnya general, maka kita pakai simbol ya, M dan N. Misalkan dalam sebuah workshop terdapat N jumlah mesin dan M teknisi.
Jadi seperti yang tadi ada teknisi dan ada mesin. Cuman ini general. Kalau tadi kan sudah ditentukan. Ini general, ada N mesin dan M teknisi. Di mana M kurang dari sama dengan N. Ya, teknisinya tidak bisa lebih besar dari jumlah mesin. Jadi maksimum adalah satu mesin satu teknisi. Mesin-mesin tersebut identik dan lifetime dari mesin tersebut adalah variabel random eksponensial yang independen. Ya. Jadi lifetime-nya nanti rate-nya sama seperti yang tadi mu. Nanti kalau waktu perbaikannya rate-nya ini adalah lambda. Ketika mesin rusak, dia akan diperbaiki satu per satu sesuai urutan kerusakan oleh M teknisi. Setiap mesin yang rusak hanya membutuhkan satu teknisi, dan waktu perbaikannya adalah variabel random eksponensial yang independen dengan rate lambda. Nah, mesin yang selesai diperbaiki itu sama dengan mesin baru, karena memoryless property-nya tadi. Kemudian misalkan XT adalah jumlah mesin yang berfungsi pada waktu ke T, maka modelkan XT sebagai CTMC. Jadi ini sama seperti tadi tapi general. Nah, untuk memudahkan anggap sebagai kasus khusus 4 mesin dan 2 teknisi. Maka state space-nya yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4. 0 berarti semua mesin rusak, 1 berarti satu mesin hidup, yang lainnya rusak, dan seterusnya. Maka seperti ini, misal kita satu-satu ya, pakai diagram ini saja biar lebih enak ya, kelihatan transisi 0, 1 dan seterusnya. Jadi dari 0 ke 1 di sini rate-nya adalah 2 lambda. Kenapa 2 lambda? Karena ini 0 kan berarti semua mesin rusak, 4 mesin rusak, tapi hanya ada 2 teknisi. Jadi 2 mesin nganggur, belum diperbaiki, dan 2 mesin sedang dalam masa perbaikan. Karena ada 2 teknisi, berarti kita ada kemungkinan salah satu selesai duluan gitu kan, sehingga minimum dari 2 teknisi tersebut. Nah, waktu perbaikannya distribusinya eksponensial dengan rate lambda, sehingga minimum dari 2 teknisi yang masing-masing lambda, berarti lambda sehingga 2 lambda itu ya, dari 0 ke 1. Kemudian 1 ke 0 itu berarti dari 1 yang sudah rusak, dari 1 yang sudah selesai diperbaiki, yang hidup kemungkinannya untuk rusak lagi berapa ya, lifetime-nya. Berarti lifetime-nya tadi distribusinya apa? Distribusi eksponensial dengan rate mu, sehingga mu di sini. Kemudian kita beralih dari state 1 ke state 2. Kenapa ini masih 2 lambda lagi? Karena kalau state 1 berarti satu mesin hidup, 3 rusak, tapi yang diperbaiki masih tetap 2 saja karena teknisinya cuma 2, sehingga lagi-lagi kita minimum dari 2 variabel random eksponensial dengan rate lambda. Jadi minimum dari lambda sehingga 2 kali lambda gitu ya. Hingga 2 kali lambda di sini. Kemudian yang 2 ke 1. Mesinnya yang hidup 2, dari mesin yang hidup 2 ke yang hidup 1, berarti 1 rusak gitu ya. Mesin yang hidup ini ada 2. Nah, untuk bisa 1 rusak berarti kita harus minimum dari lifetime keduanya. Mana dulu ini yang rusak gitu ya. Minimum dari lifetime keduanya. Lifetime-nya tadi eksponensial dengan rate mu, berarti 2 kali mu seperti ini. Kemudian selesai, kita masuk ke 2 ke 3. 2 mesin yang hidup ke 3 mesin yang hidup. Jadi ketika ada 2 mesin yang hidup, berarti ada 2 yang rusak dan dua-duanya diperbaiki oleh 2 teknisi. Sehingga sama seperti tadi, yaitu minimum dari
dua variabel random teknisi ini tadi, berarti masih 2 lambda ke sini. Kemudian dari 3 ke 2 ada 3 hidup ke 2 yang hidup, berarti kita minimumkan dari 3 ini mana dulu yang rusak, sehingga tinggal 2 yang hidup, berarti 3 dikali mu. Kemudian selanjutnya 3 ke 4, dari yang hidup 3 ke yang hidup 4, berarti mesin yang baik itu 3, yang rusak itu 1, sehingga yang diperbaiki oleh teknisi ya hanya 1 saja, teknisi yang satunya nganggur gitu, sehingga kita ya kemungkinannya ya hanya mesin ini saja, satu-satunya mesin ini saja yang bisa bisa selesai diperbaiki, sehingga ya lambda gitu sih, karena rate-nya kan lambda dari satu teknisi, berarti tinggal lambda. Kemudian kalau 4 ke 3 berarti ya itu kita minimumkan dari lifetime ke 4 mesin tersebut, sehingga 4 dikalikan mil, seperti itu. Ini nanti akan berbeda lagi ketika jumlahnya beda, misal 4 mesin dengan 1 teknisi, 4 mesin dengan 4 teknisi, dan seterusnya, itu nanti hasilnya akan berbeda. Untuk yang contoh 6, ini tentang reliabilitas pesawat. Jadi sebuah pesawat jet memiliki 4 mesin, 2 di masing-masing sayapnya. Masing-masing mesin dapat bertahan selama sejumlah waktu random yang merupakan variabel random eksponensial dengan parameter lambda, dan kemudian rusak. Jika kerusakan terjadi pada saat penerbangan, maka tidak akan ada perbaikan, karena ini pesawat jet ketika mesinnya rusak ya nggak bisa diperbaiki karena lagi di udara gitu. Nah, pesawat membutuhkan paling tidak 1 mesin pada tiap sayapnya untuk bisa terbang dengan aman. Jadi tadi kan punya 4 mesin, 2 di masing-masing sayap. Nah, kalau rusak, 2 mesin rusak itu masih bisa, tapi harus 1 di masing-masing sayapnya. Itu minimal agar tidak jatuh. Modelkan sistem tersebut sehingga kita bisa memprediksi probabilitas pesawat bisa terbang tanpa masalah. Terbang tanpa masalah berarti minimal ada 1 mesin di masing-masing sayap, entah itu sayap kiri dan juga sayap kanan. Nah, untuk memodelkannya, ada 2 sayap, berarti kita punya 2 X di sini. Kita simbolkan XL, X left, dan XR, X right. Ya. Jadi XLT adalah jumlah masing-masing jumlah mesin ya, ini mesinnya. Jumlah mesin yang berfungsi di sayap kiri, dan XR adalah jumlah mesin yang berfungsi di sayap kanan. Ini saya rubah aja ya. Maka state dari sistem tersebut adalah xt, di mana xt itu adalah pasangan dari variabel random xlt dan xrt. Kemudian ini state space-nya yang memungkinkan ya. Berarti jumlah mesin yang hidup ya. Berarti 0, 0 sama-sama mati, mesinnya 0, 1, 0, 2 dan seterusnya sampai 22. Dua-duanya hidup. Nah, catatannya trouble free jika XL lebih besar dari 1 dan XR lebih besar dari 1. Ini lebih besar sama dengan ini ya. Sama dengan ya. Maka hanya bisa ini ya, trouble free itu pada saat 11,
12, 21 dan 22. Nah, crashnya itu yang state sisanya. Maka kita modelkan dulu, kita buat matriks rate-nya. Jadi matriks rate-nya nanti akan seperti ini. Coba kita lihat distribusinya. Jadi ini tidak ada waktu perbaikan ya, hanya lifetime saja. Nah, parameternya apa? Lambda. Oke, kita berangkat dari yang ini ya 00, berarti rusak dua-duanya. Ketika rusak tidak mungkin ada perbaikan, sehingga tidak ada panah ke yang lainnya. Maka mungkin kita berangkat dari 2.2 ini saja. Ketika kedua mesin itu baik. Nah, dia bisa rusak salah satu di sini ke 1,2 atau 2,1, itu rate-nya adalah 2 lambda. Ya, karena dua mesin tadi ya, masing-masing eksponensial lambda, sehingga 2 lambda. Seperti itu. Kemudian ini juga 12 ke 11 masih 2 lambda, 21 ke 11 masih 2 lambda. Kemudian kalau 21 ke 20, maka kan ini tinggal satu saja ke 0, 1 ke 0, berarti hanya lambda saja. Dan seterusnya bisa dicermati sendiri, sehingga matriks rate-nya ini. Nah, sekarang kita disuruh itu probabilitasnya ya, probabilitasnya, sehingga nanti probabilitas itu adalah R ini ya, berarti R11, R12, R21 dan R22 menggunakan rumus yang ini. PIJ itu sama dengan RIJ dibagi RI. Jadi kita hitung dulu probabilitas masing-masing. Kalau menghitung ya, berarti kita hitung dulu probabilitas dari ini PIJ, P11 kita ngitung P11, P12, P21 dan P22. Terus nanti dijumlahkan, itu adalah probabilitas pesawat tersebut itu trouble free. Nah, P11 didapat dari mana? R11 dibagi R1. Seperti rumus yang tadi dari sini. Kemudian saya lanjutkan. Tentang proses kelahiran dan kematian. Nah, ini dibuat satu subbab sendiri di proses Poisson. Ini adalah proses Poisson. Jika kita menyimbolkan ya, menotasikan total number dari jumlah total kedatangan pada waktu T atau NT, itu adalah state dari proses pada waktu T. Maka proses Poisson ini adalah CTMC memiliki state 0, 1, 2 dan seterusnya, yang selalu berproses dari state n ke state n plus 1, di mana n-nya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, proses ini namanya pure birth process. Jadi proses kelahiran, berarti proses Poisson bisanya hanya dari n ke n plus 1, bisanya hanya menambah gitu, maka dia dinamakan proses kelahiran. Kalau proses kematian ya sebaliknya. Nah, jadi pure birth process itu terjadi ketika
sebuah transisi terjadi pada state, nah transisinya itu selalu meningkat satu, itu proses kelahiran. Kalau proses kematian berarti berkurang satu. Kalau kelahiran dan kematian itu berarti state-nya bisa dari n itu bisa ke n-1 atau ke n+1. Nah seperti ini. Nah ini notasinya agak baku ya, jadi untuk yang proses kelahiran itu nanti biasanya rate-nya itu lambda, kalau kematian rate-nya biasanya disimbolkan dengan mu. Maka sebenarnya proses kelahiran dan kematian itu adalah CTMC dengan state-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga di sini V0 sama dengan lambda 0 ya. VI itu sama dengan lambda I ditambah mu I. Ya, jadi di sini waktu sampai ada kelahiran atau kematian itu adalah distribusinya eksponensial dengan rate lambda I ditambah mu I. Kenapa seperti itu? Karena di sini VI-nya kenapa lambda I ditambah mu I, sama seperti yang tadi, kan ada dua kemungkinan, dia bertambah atau berkurang, ya lahir atau mati, itu ya. Ketika lahir rate-nya lambda, ketika mati rate-nya mu, sehingga ya minimum antar keduanya, sehingga lambda I ditambah mu I. Kalau V0 ini kan masih di state 0, tidak ada kelahiran atau kematian. Kemungkinannya kan hanya satu, ada kelahiran ya. Kalau sudah 0 yang nggak mungkin bisa ke state, apalagi kalau kematian kan nggak mungkin. Berarti ini hanya kelahiran saja yang lambda 0. Kemudian P01 itu sama dengan 1 ya, karena dari tidak ada kelahiran kematian ke ada satu kelahiran itu pasti ada satu kelahiran, jadi 1. Kemudian ini mengikuti yang atas ya. Contoh misalkan ada proses kelahiran dan kematian di mana mu n-nya sama dengan 0, berarti tidak ada rate kematiannya 0, rate kelahirannya adalah lambda, berarti hampir tidak ada kematian ya. Ini adalah proses di mana kematiannya tidak pernah terjadi, dan waktu antar kelahiran itu distribusinya eksponensial dengan min 1 per lambda atau dengan rate lambda. Ini adalah Poisson proses. Nah, maka di sini proses kelahiran dan kematian di mana mu n-nya sama dengan 0 untuk semua n itu disebut dengan pure birth process atau proses kelahiran murni. Itu ketika hanya ada kelahiran saja, tidak ada kematian. Kalau hanya ada kematian saja, maka proses kematian murni. Kalau ada kemungkinan dua-duanya, maka namanya proses kelahiran dan kematian. Nah, ada juga di sini proses kelahiran dengan rata-rata kelahiran linier. Ini. Misalkan ada populasi di mana anggotanya itu bisa melahirkan anggota baru tetapi tidak bisa meninggal. Nah, jika setiap anggota itu independen dari yang lain dan waktu antar kelahirannya itu distribusinya eksponensial dengan min ini, maka
ini adalah proses kelahiran murni ya, dengan lambda n itu rate-nya adalah n dikalikan lambda, dimana n lebih besar dari 0. Nah, ini yang kita namakan proses kelahiran dengan rate kelahiran yang linear. Jadi n dikalikan lambda. N nya itu apa? N nya itu jumlah populasi yang ada sekarang dan masing-masing nanti melahirkan melahirkan anggota baru yang distribusinya adalah eksponensial dengan rate lambda. Maka totalnya adalah kan minimum dari semuanya tadi, jadi n dikalikan lambda. Nah, ini dikenal dengan namanya proses Yule. Setelah penemunya itu namanya Yule, itu menggunakannya pada teori matematika dari evolusi. Di sini saya lampirkan. Nah, ini teori evolusi di fisika dan biologi. Ini bisa dibaca sendiri. Ini hanya saya lampirkan saja. Nah, ini sudah ya, linear birth rate. Nah, ini juga ada proses dengan ini model yang tumbuh secara linear dan ada imigrasi. Jadi di sini ya ini saja waktu antar kelahirannya ya, lambda n itu sama dengan n dikali lambda seperti yang tadi ya, linear growth model ditambah theta. Tetanya ini adalah imigrasi. Jadi jika terdapat imigrasi, kemudian ini proses kelahiran dan kematiannya ya. Jadi untuk kematiannya juga rate-nya adalah mu dikalikan dengan n nya, sejumlah orangnya tadi. Jadi imigrasinya yang di theta ini juga bisa. Di sini model untuk linear growth model with immigration. Kemudian ada juga sistem antrian MM1. Tuh, ini nanti akan kita pelajari di akhir mata kuliah ini. Nanti ada pengenalan tentang teori antrian, tetapi tidak terlalu dalam karena sudah ada mata kuliah sendiri tentang teori antrian yang bisa diambil minggu depan. Nah, itu sebenarnya menarik juga. Jadi kita mempelajari sistem antrian, kemudian kita juga akan belajar berapa server yang dibutuhkan sehingga sistem ini baik gitu. Jadi mungkin bisa diambil nanti semester depan ya. Jadi di sini sistem antrian MM1. Kenapa di sini M? M itu singkatan dari apa? Markovian. Jadi Markovian 1. Jadi di sini satu yang di belakang ini berarti itu jumlah server. M yang depan adalah distribusi antar kedatangan customer. M yang kedua adalah distribusi dari waktu service. Jadi keduanya itu Markovian. Distribusi Markovian salah satunya adalah eksponensial. Jadi laki-laki nanti kita pakai distribusi eksponensial. Nah, ini ketika Dayan datang, maka customernya langsung masuk ke service jika servernya itu free. Jika tidak, maka customernya akan join antreannya. Nah, ketika server itu selesai melayani customer, maka customer langsung meninggalkan sistem dan customer yang lain masuk dan seterusnya. Sehingga nanti ini termasuk proses kelahiran dan kematian. Dengan mu n nya itu berarti meninggalkan ini ya, yang proses kematiannya itu yang meninggalkan server ini, secara otomatis meninggalkan server, sehingga ini mu.
masuk ke server itu yang lambda ini. Itu. Kemudian ini kalau multi server, kalau sistem antriannya banyak server, maka ya tinggal dikalikan saja ke misalkan n-nya itu adalah customer, s-nya itu server. Jadi waktu kedatangannya kan kita memang langsung saja eksponensial lambda. Jadi kedatangan customer kan tidak terkontrol, jadi lambda di sini. Tapi kalau yang customer meninggalkan counternya, meninggalkan antriannya, ada dua kemungkinan. Dia bisa n mu ketika jumlah servernya itu lebih banyak daripada yang antri. Tetapi kalau jumlah antrinya lebih banyak dari server, maka kita kan minimum dari servernya, jadi S dikali mu gitu, seperti yang tadi ya. Ini dibaca di sini. Nah, kalau ini dikenal dengan sistem antrian MMS karena servernya sebanyak S. Ini latihan bisa dikerjakan sendiri. Kemudian ini tentang CTMC lagi tambahan ya, tentang inventory management. Nah, setelah ini selesai. Jadi contoh XT adalah jumlah mesin dalam persediaan pada waktu T. Ingat bahwa jumlah maksimum mesin cuci dalam persediaan adalah K besar ini, sama dengan K plus M, yang terjadi jika pesanan telah dikirim sebelum adanya permintaan dari konsumen. Ini ya. Jadi di sini XT itu menggambarkan jumlah mesin dalam persediaan pada waktu T. Nah, jumlah mesinnya itu apa? Terdiri dari dua komponen, yaitu K kecil dan M kecil ini. Nah, yang terjadi jika pesanan telah dikirim sebelum adanya permintaan dari konsumen, sehingga state space-nya adalah 0, 1, 2, 3 sampai K besar. Nah, pada state 0 tidak mungkin ada permintaan dari konsumen karena kita tidak punya persediaan, dan persediaan menjadi M ketika pesanan sampai, yang terjadi dengan rate lambda. Jadi seperti ini kan gudang persediaan. Jadi ada permintaan, orang beli ke kita, dan kita juga kan kulaan gitu apa ya, kita juga memesan. Jadi kulaannya memesan, kita juga memesan stok dari produsen ke gudang, itu M ya. Stok yang ada gini ya, stok yang ada sekarang itu K kecil, kemudian M ini adalah stok yang akan datang, yang akan segera datang. Jadi pesanan, kita masih memesan stok tersebut tapi belum datang, yaitu M. Jadi totalnya nanti K besar ini. Jadi pada state 0 tidak mungkin ada permintaan dari konsumen karena kita tidak punya barang, dan persediaan berubah menjadi M ketika pesanan sampai. Nah, ini terjadi dengan rate lambda, maka R0M itu sama dengan lambda. M itu ketika kita kulaan barang sudah datang sejumlah M. Kemudian pada state I, di mana I-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K, suatu pesanan dilakukan. Jadi state I ini ketika kita itu masih punya barang sejumlah K di gudang, sehingga ketika ada orang beli bisa dijuali ya, bisa diladeni gitu ya. Kemudian state berubah ke I-1 jika satu permintaan terjadi dengan rate mu. Jadi permintaannya rate-nya mu, kemudian pesanannya datang tadi dengan rate lambda. Ini barang keluarnya itu rate-nya itu mu, barang masuknya rate-nya lambda ya. Jadi state berubah dari
I ke I-1 jika satu permintaan terjadi, dan ke I plus M jika pesanan telah sampai. Maka dari I ke I plus M itu lambda ya, karena rate kedatangannya kan tadi lambda, dan RI ke I minus 1 itu mu, karena rate dari permintaannya tadi mu. Nah, jika XT sama dengan I, tapi I-nya itu berada di antara ini, jadi I-nya lebih besar dari sama dengan K plus 1, kurang dari sama dengan K, maka tidak dilakukan pemesanan. Jadi ketika kita itu punya stok ya, ketika kita itu masih punya stok sebanyak K, ya minimal K dan lebih. Jadi ketika kita itu punya stok sebanyak K plus 1, K plus 2 dan seterusnya sampai K besar, itu tidak akan dilakukan pemesanan, kita nggak kulaan lagi tuh. Maka dapat dikatakan bahwa satu-satunya transisi yaitu dari I ke I minus 1, dan hal itu terjadi jika terdapat satu permintaan. Maka ketika pada state ini XT sama dengan I, di mana I-nya terletak dalam interval ini, maka tidak mungkin ada pemesanan, tetapi kemungkinan masih ada permintaan dari konsumen. Tuh. Nah, misalkan ini K-nya 3, M-nya 2. Jadi di sini barang yang tersedia di gudang itu 3, dan kita kalau memesan itu sekali memesan itu 2. Jadi state-nya yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3 sampai 5. Di sini. Ya, kita lihat di sini 0. Jadi kita tidak punya barang, kita tidak punya stok di gudang, maka kita akan memesannya berapa sekali pesan kan 2. Jadi kemungkinan transisinya itu dari 0 ke 2. Di sini rate-nya berapa? Rate-nya lambda. Nah, begitupun ketika di state 1 ini kan masih kurang dari K ya. 1 berarti kita masih butuh pesan barang lagi, berarti ada transisi 1 ditambah 2, 1 ke 3, 2 juga, 2 ke 4, dan juga 3 ke 5. Pada saat di keempat ini kita nggak order lagi, kita nggak kulak lagi ya, karena barangnya sudah cukup lah di sini. Jadi batasnya 3, kalau masih 3 ini masih beli lagi, tapi kalau sudah di atas 3 kita sudah tidak beli. Jadi di 4 dan 5 ini tidak akan ada transisi lanjutan lagi itu. Kemudian yang bawah ini adalah menggambarkan permintaan konsumen. Ketika 0 tidak mungkin ada permintaan dari konsumen, ketika 1 mungkin ada satu permintaan, 2 ini juga ada permintaan juga, jadi masing-masing adalah mu gitu. Ini lampiran dari yang tadi, ini juga lampiran, ini juga lampiran juga. Kemudian kita masuk ke probabilitas transisi. Nah, probabilitas transisi seperti yang tadi ya. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Probabilitas itu lebih besar sama dengan 0, sudah jelas ini ya. Kemudian penjumlahan dari probabilitas itu 1, dan ini bersifat komutatif. Artinya ini kan keduanya kan independen gitu. Jadi kalau proses Poisson kan tidak overlap ya. Ada sifat-sifat proses Poisson sendiri yang dia akhirnya bisa membuat dia komutatif di sini. Nah, ini kenapa saya tampilkan, karena ini nanti ada hubungannya dengan persamaan Chapman-Kolmogorov yang juga kalian pelajari di DTMC. Nah, di sini misalkan PIC S plus T.
maka kita bisa menulis probabilitas XS plus T diberikan X0 sama dengan I. X0 nya adalah state awalnya. Ya, jadi X0 nya adalah state awalnya. Kemudian ini juga bisa menjadi penjumlahan, ini bisa dinotasikan sebagai penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai N. Ini kita tambahkan XS sama dengan K di sini. Sehingga akan menjadi yang bawah ini ya. Jadi probabilitas XS plus T sama dengan C, XS sama dengan K itu bisa jadi seperti ini. Ini dirubah menjadi bentuk probabilitas kondisional, gitu ya. Jadi ini seperti probabilitas XS plus T irisan probabilitas XS, gitu kan. Kalau diubahkan menjadi seperti ini, XT diberikan XS, kemudian ininya masih tetap X0 dikalikan yang ini probabilitas kondisional persyaratnya, sehingga nanti yang kanan ini akan menjadi probabilitas IK dan yang ini tetap initial state-nya ini tidak usah kita tulis ya, karena ya kalau sudah ada S ya, S plus T ini hanya dipengaruhi oleh satu step sebelumnya, jadi XS, X0 nya sudah enggak. Ini berdasarkan Markov property pada saat S. Kemudian setelah itu ini kan S plus T dan S, ini juga bisa jadi T dan 0, S nya misalkan 0, itu berdasarkan homogenitasnya, karena dia kan homogen atau stasioner, sehingga bisa dijadikan seperti ini. Jadi PIJS plus T itu sama dengan penjumlahan dari PIK S dikali PKJ T. Nah, ini merupakan persamaan Chapman-Kolmogorov untuk CTMC, dan juga bisa tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Probabilitas TS sama dengan TS kali PT atau PT kali PS. Ini contoh untuk dua state CTMC. Jadi misalkan lifetime dari satelit itu adalah distribusinya eksponensial dengan mu. Kemudian ketika sudah rusak, tidak ada perbaikan, maka XT-nya adalah 1 ketika satelit hidup dan 0 itu yang lainnya. Maka state space-nya sama seperti tadi adalah 0 dan 1. Nah, di sini misalkan kita sekarang perhatikan yang I sama dengan C sama dengan 1, berarti P11, berarti PXST sama dengan 1 diberikan ini 1, atau bisa kita tulis sebagai berikut, PXT sama dengan 1 dan diberikan X0 adalah 1. Jadi dari state 1 ke state 0 ke state dari state 1 ke state 1. Gitu. Jadi di sini P00 dan P11. P00 berarti satelitnya itu rusak, diberikan bahwa satelitnya itu memang rusak. Jadi sebelumnya rusak, kemudian tetap rusak, ya 1, karena memang tidak ada perbaikan di situ. Nah, di sini satelitnya itu
hidup pada waktu sebelumnya dan pada waktu setelahnya tetap hidup. Jadi dari hidup ke hidup, tetap hidup. Maka di sini itu sama dengan probabilitas T besar lifetime-nya lebih besar dari T, yaitu di sini adalah E pangkat minus mu T di sini. Ya, jadi P11-nya E pangkat minus mu T. Nah, ini kenapa kok 1 minus? Karena kan penjumlahan sisi ke kanannya kan harus 1. Berarti ini 1 minus ini E pangkat min mu T. Ini 1 ke 0, berarti dari baik sebelumnya itu baik, kemudian menjadi rusak. Tuh. Kemudian ada juga namanya okupansi time. Ya, itu adalah ekspektasi lama waktu sistem tersebut tetap di state itu. Jadi ekspektasi lama waktunya, maka bisa dihitung dari sini MIJT itu ya, ekspektasi lama waktu dari state I ke J ini itu adalah penjumlahan atau integral 0 sampai T PIJT dt. Nah, tetapi kendalanya ini terkadang bisa dihitung, terkadang tidak, karena terkadang probabilitasnya ini bisa dalam bentuk closed form atau numerik. Jadi closed form itu maksudnya bisa diselesaikan secara analitis, bisa dituliskan seperti ini. Jadi E pangkat minus mu T ini termasuk closed form. Yang tidak bisa itu harus diselesaikan secara numerik. Nah, kendalanya berarti kita tidak bisa ini kan harus fungsi kalau diintegralkan. Berarti kalau tidak closed form tidak bisa dihitung okupansi times-nya. Kemudian ini latihan bisa dikerjakan sendiri. Itu. Terima kasih. Kemudian untuk absensinya ya, untuk absensinya bisa diakses ini ya, bit.ly absen Bu Ulya ya, bisa diakses di sini bit.ly absen Bu Ulya. Silahkan mengisi absensi setelah melihat videonya. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.